Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di episode sebelumnya, Raja Obat Guhe akhirnya mau bergabung dengan aliansi Yan. Terakhir dikisahkan, Soyan mendapat kabar tentang kemunculan istana jiwa di kerajaan Songyun. Soyan lalu berangkat ke sekte racun mengajak Medusa dan Xian. Baru saja tiba di daerah kerajaan Songyun, Soyan, Medusa, dan Xian singgah di sebuah perbukitan. Xian lantas memanggil dokter peri kecil untuk datang. Dengan segera, cahaya ungu pekat melesat menghampiri mereka bertiga. Benar saja, dia adalah dokter peri kecil. Namun, belum juga saling sapa, Ratu Muduga dan dokter peri kecil saling singgung, sehingga nyaris saja terjadi pertarungan yang sengit di bukit tersebut. Untungnya, Soyan dan Xian mengkondisikan mereka dengan baik. Hanya mereka bertukar beberapa pukulan saja. Akhirnya, mereka semua melanjutkan ke kota sekte racun dengan maksud menyusun penyerangan terhadap pegunungan sekte Kalajengking. Setelah tiba di perkemahan sekte racun yang terletak tidak jauh dari markas sekte Kalajengking, mereka menemui para tetua sekte racun yang menjadi penjaga perkemahan tersebut. Melihat ada sosok lelaki tua pelontos sinis menatap Soyan. Orang tua itu bernama Wuya. Wuya memiliki aura gelap dan jahat. Soyan berpikir bahwa sahabatnya, dokter peri kecil, telah memimpin sekte yang penuh dengan campuran faksi, termasuk orang tua yang berdiri di hadapannya. Diceritakan, Wuya dengan kekuatan Dohuang Pucak pernah menjadi pemimpin sekte Kelabang Hitam. Namun, dia menyerah kepada sekte racun, tunduk pada perintah dokter peri kecil di Kekaisaran Songyun. Pertanyaan lelaki tua itu memperlihatkan kekhawatiran terhadap pertempuran besar dengan sekte Kalajengking yang dapat merusak reputasi dan posisi sekte racun di Kekaisaran. Dokter peri kecil mencoba meyakinkan Wuya bahwa mereka adalah teman yang diundang, tetapi suasana agak sedikit tegang dan sinis. Wuya dengan kecerdasannya merasakan kekuatan Soyan, Xian, dan Ratu Medusa. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak mampu menjangkau kedalaman ranah Ratu Medusa, Soyan menegaskan bahwa hasilnya akan terungkap nanti. Wuya sebagai penetua mengekspresikan kekhawatiran dan mencurigai niat Soyan. Namun, dokter peri kecil memberikan jaminan bahwa mereka dapat diandalkan nanti. Xian dengan dingin menanggapi skeptisme Wuya, menilainya sebagai kekhawatiran yang tidak perlu. Akhirnya, diskusi melanjutkan pembahasan tentang rencana penyerangan terhadap gerbang Kalajengking. Meskipun ketegangan tetap menyelimuti percakapan mereka, setelah itu Xian langsung mengajukan pertanyaan kepada Wuya. Dokter peri kecil itu ingin mengetahui situasi terkini di pegunungan sekte Kalajengking. Jawaban Wuya membuat suasana semakin kelam. Gerbang Kalajengking telah menarik seluruh ahli mereka ke garis pertahanan, dan pertempuran sengit sebelumnya menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi sekte racun ini. Bahkan mereka harus rela kehilangan dua ahli ranah Dohuang. Berita buruk ini membuat Xian terheran-heran. Dia merasa yakin bahwa sekte racun adalah lebih kuat dari sekte Kalajengking. Namun, Wuya menjelaskan bahwa pihak lawan sepertinya telah menyadari akan adanya operasi perang besar-besaran mereka yang berujung pada serangan gabungan. Wuya mencurigai adanya pengkhianat di dalam sekte racun yang bekerjasama dengan gerbang Kalajengking. Seluruh tenda terkejut mendengar pengakuan Wuya tersebut, kecuali Soyan. Meskipun duduk dengan santai, Soyan tidak bersikap seperti bocah yang tidak tahu apa-apa. Dengan pandangan tajam, dia memperhatikan setiap kata dan gerak-gerik Wuya.
Dokter peri kecil sendiri meningkatkan kewaspadaannya, melarang semua anggota sekte untuk keluar camp. Jika melanggar, berarti dia adalah pengkhianat. Setelah diskusi selesai, malam pun tiba dan kegelapan membawa ancaman beracun di sekitar perbatasan. Ular berbisa, kalajengking, dan makhluk lainnya yang tercemar racun mulai berdatangan. Di tempat tertentu, sejenis riban hijau bersayap terbang meluncur ke arah gerbang kalajengking. Namun, Xiaoyan dengan sigap muncul tepat pada waktunya, menghentikan makhluk menjijikan itu dengan api surgawinya. Setelah menghancurkan riban tersebut, dia menemukan sebuah tulisan berkertas yang berisi pernyataan bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Xiaoyan menyadari bahwa situasi di sekte racun lebih rumit daripada yang dia kira. Ada seorang pengkhianat yang memata-matai mereka dan dia merasa harus memberitahu hal ini kepada Xiaoxian untuk menghindari bahaya yang tak terduga. Keesokan harinya, sekelompok ahli sekte racun tiba di pegunung, bersiap untuk menghancurkan gerbang kalajengking. Pertempuran seru pun melayang di Daulat dan di Cakrawala di gerbang 1000 kalajengking. Namun kali ini kabut racun hijau pekat menyapu pandangan prajurit sekte racun di segala penjuru. Dokter peri kecil lantas menyapu kabut hijau pekat kelam itu dengan satu ayunan tangan ringan saja. Sesan tertawa kecil sambil mencemooh ketua sekte racun yang sombong, katanya. Namun dokter peri kecil itu langsung meminta tetua sekte Wansi keluar dari persembunyiannya. Langsung saja, dengan dingin dan ganas, dokter peri kecil melancarkan serangan kepada Sesan dan tetua di sana. Aura dugi ungu yang kabut hijau saling bertabrakan di awal peperangan. Tidak mau basa-basi lagi, dokter peri kecil langsung mengeluarkan jurus air mancur racun yang maha dahsyat. Hujan racun ungu pekat melayang di segala arah. Tiba-tiba saja aura puncak Dozong dengan kabut hijau pekat tiba-tiba muncul dan memblokir semua serangan dokter peri kecil. Benar saja, ternyata itu adalah Si Bian, ketua sekte Wansi. Dokter peri kecil pun memerintahkan kepada para tetua untuk membentuk formasi racun ungu yang sangat menakutkan. Aura negatif dan amarah terlihat dalam balutan kekuatan ungu yang berbentuk segel tsunami racun yang maha dahsyat. Namun tiba-tiba Penatua Buya mengeluarkan cahaya hijau pekat yang diikuti ketua lainnya dan melancarkan serangan kepada dokter peri kecil. Sontak saja dokter peri kecil sangat terkejut dan tidak menyayangkan ini akan terjadi. Kabut hijau pekat gabungan para penatua meluncur ke arah dokter peri kecil. Namun sebelum serangan itu menyentuh tubuh ketua sekte racun, bocah ganteng Xiaoyan memblokir serangan tersebut dengan api surgawi miliknya. Kabut hijau pekat pun pecah dan menghilang. Kali ini Xiaoyan geram, ternyata pengkhianat di sekte racun adalah 5 panuta tersebut, bukan 1 orang saja. Oke, itu saja pembahasan BTTA Season 5 episode 70 versi saya. Mohon maaf jika review alur ceritanya kurang bagus karena saya sendiri sedang belajar untuk hal ini. Bantu support channel saya dengan subscribe dan stay tune untuk update BTTA episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah kasih rezeki yang banyak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.